Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Sementara yang bekerja, aktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Untuk saat ini kita membicarakan masalah persenjataan ya. Jadi beberapa hari yang lalu Indonesia dituduh menjual dan memasuk senjata ke junta militer. Bahkan tak tanggung-tanggung, Indonesia pun sampai dituduh masukkan kendaraan-kendaraan tempur ke junta Myanmar. Tuduhan yang cukup sadis ya. Nah, sebelum masuk ke itu, kita ada cerita sebelumnya. Myanmar sekarang ini dikuasai oleh junta militer. Ya, kenapa sering juga junta? Karena militer ini kudeta dengan pemerintah yang sah. Jadi saat ini Myanmar itu dikuasai oleh militer hasil kudeta. Nah, makanya disebut junta militer. Nah, kita kembali lagi ya materi pembahasan tadi. Jadi 3 perusahaan pertahanan Indonesia yang dituduh padahal sedang naik daun. Nah, kalau tuduh begitu, ini bisa masalah dengan mitra-mitra ya, yang banyak berasal dari negara-negara barat seperti Prancis, Jerman, Amerika, dan lain-lain. Tahu sendiri negara barat ini banyak yang memberikan sanksi ke junta militer. Terkait tuduhan tersebut, Defense ID sebagai holding ya, sebagai induk ya, yang menaungi BUMN pertahanan itu akhirnya membantah keras. Diambil dari berbagai sumber berita, Defense ID pun membantah bahwa 3 perusahaan plat merah yang berada di bawah naungannya itu mengekspor senjata ke Myanmar itu pasca kudeta militer pecah tahun 2021 di bulan Februari ya. Jadi sudah lama. Nah, Defense ID menegaskan ya, PT Pindad, PT PAL, dan Dirgantara ikut aturan main atau yang sudah disepakati dengan resolusi PBB nomor 75 strip 287 yang melarang sapri senjata ke Myanmar sebagai upaya untuk menghentikan krisis politik dan kekerasan di negara Myanmar. Dengan keterangannya, Defense ID itu disampaikan pada Rabu 4 Oktober 2023 yang lalu ya. Jadi PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor ya, yang produk-produk ke Myanmar. Terus begitu juga himbauan Dewan Keamanan PBB juga sama ya. Jadi tanggal 1 Februari 2021 lalu terkait kekerasan di negara Myanmar. Habis begitu Defense ID itu sudah tidak mengekspor lagi ke sana ya, dengan adanya seruan PBB begitu. Jadi PTDI juga PT PD dan PT PAL dipastikan tidak memiliki kerjasama penjualan produk ke Myanmar. Dan dapat kami sampaikan tidak ada kerjasama sama sekali ke Myanmar ya. Jadi kedua perusahaan tersebut ya, itu tidak ada pengiriman yang dituduhkan. Nah, sempat mengekspor ke sana itu tahun 2016 silam, jadi udah jauh ya. Itu pun dilakukan ya, untuk keperluan kompetisi olahraga tembak di Asia Tenggara. Nah, pada waktu itu belum ada tanda-tandanya negara Myanmar akan terjadi kudeta.
Jadi artinya tuduhan itu telah dibantah langsung oleh DFNID ya. Sekarang perlu dicek kebenarannya. Yang melaporkan itu ada 3, yaitu 2 itu dari luar negeri, yang 1 malah ada yang dari dalam. Dan ini namanya kan akan mencoreng nama negara sendiri ya. Itu jangan asal tuduh aja ya. Tidak ada bukti-bukti konkret, atau mungkin cuma tebak-tebakan aja, atau pengen ya seperti namanya orang ya. Nah, di alasan dokumen-dokumen yang bocor, hasil investigasi terbuka itu kan, tapi tidak ada bukti yang konkret untuk menuduhkan 3 perusahaan Indonesia yang dituduhkan itu ya. Jadi 3 perusahaan itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia yang dituduh menyaplai senjata ke Myanmar. Nah, kalau tuduhan ini terus menerus ya, disampaikan ke 3 perusahaan tersebut, dikhawatirkan partner-partner ya, mitra-mitra asing yang banyak berasal dari negara-negara barat itu kan bisa jadi masalah gitu. Kenapa? Karena mereka itu menyangsi untuk junta militernya Myanmar, sementara kita malah menyaplai. Ini kan harus tuduhan yang sangat sadis itu ya. Jadi contoh begini, seperti PT PAL itu kerjasama dengan Prancis dan Inggris dan Jerman. Kemudian PT DI yang sekarang membuat jet tempur KF-21 ya, itu kerjasama dengan Korea Selatan. PT Pindad ya, mitra-mitranya banyak ya, pembuatan amunisi segala macam, termasuk Amerika pun kita sering ngirim ke Amerika. Jadi hal tuduhan itu betul-betul harus diklarifikasi sehingga pemikiran orang-orang tidak serta-merta bahwa Indonesia dalam mendukung junta militer di Myanmar. Nah, mudah-mudahanlah dengan klarifikasi dari DFNID semua gamblang tuduhan-tuduhan begitu tidak mengarah ke 3 perusahaan tadi, sehingga tidak berdampak pada perkembangan oleh khususnya 3 perusahaan tadi, pada umumnya Indonesia yang sekarang baru meroket dalam segala segi. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.